Oke kawan-kawan Jengkol Mania, ketemu dengan saya Tri Cahyono. Hari ini kita akan membagikan tips untuk membuahkan pohon jengkol di luar musim. Dan kita juga akan membagikan tips untuk merawat bunga dari pohon jengkol agar bunganya jadi dan tidak dimakan ulat. Bagaimana caranya? Langsung saja kawan ya. Ini adalah contoh pohon jengkol kita yang sedang berbuah. Buahnya lebat kawan ya. Kemarin ini lolos dari ulat, cuman nggak begitu kita urus karena pohonnya ini sempat patah. Ternyata masih banyak yang jadi juga kawan. Ini dimakan sama tupai kawan ya. Banyak yang dimakan sama tupai, buahnya sampai ke tanah-tanah ini kawan. Ini adalah ciri khas dari jengkol kita kawan. Kita buahkan dari ujung sampai bawah. Kalau bisa sampai tanah buahnya biar enak manennya kawan ya. Dan langkah apa saja agar jengkol kita bisa berbuah lebat seperti ini kawan? Mari kita simak video berikut. Yang pertama, kita harus mengetahui posisi pohon jengkol dulu untuk di booster. Ini adalah contoh pohon jengkol yang sedang banyak keluar daun muda. Ini tidak boleh di booster dulu kawan ya. Ini harus kita tunggu sampai daunnya yang merah-merah itu berubah jadi hijau. Karena kalau kondisi seperti ini di booster akan cenderung tidak jadi. Yang kedua, tanaman sehabis panen jangan langsung di booster kawan. Tapi tanaman harus kita normalkan dulu, seperti kita lakukan pemupukan dan penyemprotan hormon. Ini adalah contoh tanaman yang sebulan baru dipanen. Daun akan terlihat tua dan kekuning-kuningan. Ini menandakan banyak daun tua. Ini kalau di booster tidak akan maksimal kawan. Ini kemarin sebelahnya di booster juga keluar bunga, cuman sedikit aja, dan bunga ini harapannya tidak jadi kawan. Terus kemudian jangan lupa pohon yang seperti ini milik jengkol milik tetangga ini kawan. Ini jangan di booster kawan, tapi pohonnya harus dipupuk dan disemprot obat. Terus kondisi tanaman yang banyak cabang ini kawan, ini tanaman ini harus di pruning terlebih dahulu. Kita buang cabang-cabang airnya. Nah, seperti ini harus kita pruning terlebih dahulu juga kawan. Itu banyak cabang-cabang air. Untuk masalah pruning nanti kita jelaskan di belakang kawan ya. Ini ada 3 pohon. Biasanya kalau yang keluar belakangan ini adalah pohon muda, jadi harus kita buang. Kemudian ini adalah pohon yang minta di pruning dan rumputnya panjang. Rumputnya ini juga harus dibersihkan dulu sebelum di booster. Kemudian untuk tanaman yang sampai tanah seperti ini harus kita pruning juga kawan. Paling enggak nanti kita sisakan 1 meter di atas tanah untuk daun-daunnya kawan, agar tanamannya sehat. Ini sebenarnya sudah bisa dilakukan pembosteran lagi, cuman kondisi tanamannya tidak memungkinkan, jadi harus kita pruning dulu, kita potong rumput, baru nanti kita akan mencoba untuk di booster dan dibuahkan. Kemarin ini adalah tanaman jengkol kita yang keluar hampir 1 ton ini kawan, 1 pohon ini. Sekarang udah kondisinya udah bagus lagi. Nanti tipsnya akan kita jelaskan juga bagaimana cara merawat pohon jengkol agar tidak terlalu lama kita menunggu masa idahnya. Jadi bisa cepat kita buahkan lagi setelah masa panen. Ini adalah contoh pohon yang sudah di pruning. Kemudian ini adalah contoh dari daun yang sudah cocok untuk kita lakukan pembosteran. Daun mudanya sudah berubah menjadi hijau, agak-agak tua ya kawan-kawan ya. Nah, ini adalah contoh daun yang sudah pas sekali untuk kita lakukan pembosteran. Cuman kita nanti tinggal melakukan pruning karena ini pohonnya terlalu mepet dengan tanah. Nanti kita akan sisakan sekitar 1 meter di atasnya. Nih ya kawan-kawan ya, daunnya sudah hijau semua. Hijaunya hijau sehat kawan ya. Oke kawan, sebelum Anda melakukan pembosteran, jangan lupa lakukan pembersihan di sekitar bawah pohon jengkol untuk penyerapan yang lebih bagus kawan ya. Kalau bisa kita bersihkan bawahnya ini memakai mesin rumput kawan. Ini contohnya di kebun kita, ini berada di kebun yang mempunyai kemiringan yang agak ekstrim.
Jadi kita membersihkannya pakai rumput dan tidak terlalu bersih sampai kelihatan tanahnya kawan, untuk menjaga kelembapan tanah. Kemudian yang kedua, bisa kita lakukan pruning kawan. Ini adalah contoh pohon jengkol yang banyak mempunyai cabang air. Jika kita booster seperti ini tidak akan maksimal kawan. Meskipun keluar bunganya cuman sedikit, dan nanti akan cenderung terhambat untuk pembesaran buahnya, karena ini mempunyai banyak cabang air ya. Ini contohnya cabang air kawan ya. Nah itu cabang-cabang air itu nanti kita akan potong kawan. Ini kita akan habiskan, tinggal kita sisakan 2 cabang atau 2 pokok batang yang besar, karena itu adalah pokok yang akan berproduksi. Untuk cabang air seperti ini kalau bisa kita buang saja, karena ini tidak akan keluar buahnya juga kawan. Walaupun keluar nanti lama ini. Nanti kita akan contohkan, ini contoh bunga yang keluar kalau kondisi pohon tidak di pruning kawan, atau banyak cabang-cabang air. Nanti kita akan contohkan. Nah ini pohon yang siap. Nah pohonnya kondisinya bersih, udah siap kita booster. Nah ini kawan, bunganya cuman sedikit ya. Sebenarnya ini sudah waktunya berbunga, cuman tidak ada bunganya, atau bunganya cuman keluar sedikit karena terlalu banyak cabang-cabang air, sehingga konsentrasi untuk pembuahan lari untuk pertumbuhan batang dan daun. Nah ini contohnya batang-batang yang kecil, dan di dalam ini kita buangin juga. Ini karena walaupun berbunga tidak akan maksimal juga kawan ya. Dan cabang-cabang air atau ranting-ranting kering yang kecil-kecil ini kita buangin aja kawan. Ini tidak akan berproduksi. Ini cabang air ini kita buang juga, untuk pohon jengkol yang lebih sehat, agar sinar matahari akan bisa menembus ke pohon, sehingga pohon akan berproduksi dengan maksimal. Ini adalah contoh tampilan pohon yang sudah kita lakukan pemruningan kawan. Pohonnya akan terlihat sehat ya, sinar matahari bisa menembus sampai ke dinding-dinding pohon. Nah ini sudah maksimal ini kawan. Ini adalah contoh jengkol yang berbunga. Nah sinar matahari akan menembus sampai ke dinding-dinding pohon, dan pohon akan terlihat sehat kawan. Ini akan kita lakukan pembosteran untuk pohon jengkol ini, karena bawahnya juga sudah bersih. Itu masih ada sedikit pucuk yang merah, cuman nggak apa-apa karena kondisi daun yang lain sudah siap di booster. Ini adalah contoh dari bunga jengkol yang kita booster kemarin kawan. Nah bunganya lebat sekali kawan ya. Nanti kita juga akan memberikan tips bagaimana caranya merawat bunga pohon jengkol ini agar jadi kawan. Karena biasanya bunga yang banyak ini kalau nggak kita rawat juga nggak banyak yang jadi kawan. Ini adalah contoh pohon jengkol kita kawan ya. Target kita akan keluarkan 1,2 ton ini kawan. Ini pohon jengkol sekitar 7 tahun 8 tahun ini kawan. Nah bagaimana caranya agar nanti buahnya bisa jadi seperti ini, bisa saling susul menyusul bunga dan buahnya. Nanti kita akan memberikan tipsnya kawan, tapi juga jangan sampai patah gini juga kawan ya, untuk dosis pemberian boosternya. Makanya dosisnya juga harus diperhitungkan dengan benar kawan. Pohon kita ini berusia sekitar 6 tahun ini kawan. Kemarin sampai patah. Lumayan kawan, ini kemarin hilang sekitar 300 kilo atau 3 kintal untuk jengkol kita kawan. Nah ini contoh pohon jengkol kita yang susul menyusul antara bunga dan buah juga kawan.
Ini dalam satu kebun ini kawan. Ini tuh banyak buahnya, bunganya juga lebat juga. Jadi kita bingung. Ini diameter pohonnya masih sekitar 25. Jangan lupa bahagia kawan kalau ke kebun, ajak keluarga Anda. Oke, kita mulai dari langkah pertama untuk perawatan bunga dan pembosteran pohon jengkol. Yang pertama kita siapkan ya ember dengan air secukupnya kawan ya. Kita banyak yang kita booster sekitar 5 pohon serta tangki untuk menyemprot bunga nanti. Ini adalah semprotan yang sudah kita modifikasi, modal 100.000 kawan kemarin. Jadi sprayernya itu kita gunakan di atas, kita pakaiin hose yang biasa untuk kompresor angin itu kawan, atau untuk nyuci-nyuci motor itu. Nanti beli aja 1 roll 10 meter itu. Ini nanti sudah kita modifikasi kawan ya. Ini adalah handle yang original tangki Malaysia itu. Nanti kita akan ganti masukkan ke hose. Itu ulirnya menggunakan ulir 1/4 kawan ya. Kok 1/4, maaf. Itu ulirnya 3/8. Untuk obat dan pupuk boosternya kita menggunakan produk dari Pak Tani kawan, yaitu MKP 1 kilo, KNO putih yang 2 kilo, KNO merah yang 2 kilo. Nah, untuk perawatan bunga kita menggunakan Matador dari Syngenta. Ini MKP Pak Tani 1 kilo ya kawan ya, yang 2 kilo karena tumbuhan kita ini yang akan kita booster ini ada sekitar 4 pohon, dan yang kita rawat nanti ada sekitar 4 pohon juga. Dan yang akan kita lakukan untuk perawatan bunga lumayan banyak ini kawan, karena yang berbunga ini juga ada berapa pohon kemarin lupa kita, nanti kita akan lakukan. Oke kawan, jangan lupa ini yang saya bilang tadi, jangan sampai patah pohonnya. Untuk MKP nya kita menggunakan dosis yang sesuai dengan pohon mangga atau dengan dosis tertinggi yang tertera pada label di belakangnya kawan ya. Sekitar 2-4 gram per liter air. Atau kalau kita nggak bisa pakai gram, kita juga bisa menggunakan sendok takar kawan ya. 3-5 sendok Pak Tani ditambah 3-5 sendok KNO putih, dilarutkan untuk 10 liter air kawan ya. Itu untuk pembosteran, cuman itu untuk perawatan ya kalau KNO putih kawan ya, maaf. Kalau untuk pembosteran kita menggunakan KNO yang merah kawan. Ini adalah KNO putih. Dosisnya juga kita gunakan untuk dosis mangga kawan ya, karena ini adalah buah tahunan. Kalau kita menggunakan dosis yang terlalu kecil nanti tidak akan ngefek juga kawan. Jadi kalau untuk tanaman kita ini rata-rata sudah di atas 5 tahun, jadi kita gunakan sekitar 500 gram kawan. Cuman kemarin kebanyakan sih kalau 500 gram. Biasanya kita gunakan cukup 400-an gram saja untuk menghemat pupuk juga kawan ya, karena budget kita minim untuk hasil yang maksimal. Dan juga ini adalah KNO merah untuk pembosteran. Nah ini ya kawan yang paling penting ya, ini jangan sampai kebanyakan dosis kawan. Kalau bisa untuk tanaman di atas 5 tahun ini sekitar jangan sampai dikasih setengah kilo kawan ya. Ini cukup 300-an gram saja udah bagus sekali kawan. Karena kalau kebanyakan bisa patah pohonnya, seperti pohon jengkol kita tadi yang kita jelaskan di depan tadi. Kenapa bisa patah? Karena kebanyakan buah, volume pohonnya meningkat sehingga ya tanaman akan gampang mudah patah kawan. Anda bisa mencampurkan MKP dengan ini, nggak ada sendok takar, jadi kita menggunakan tutup dari pestisida itu sendiri, sama aja dengan sendok takar kawan ya. Kita campurkan, kita larutkan MKP di ember ini. Ini ember ini akan satu kita gunakan untuk pembosteran, satunya untuk perawatan bunga. Untuk perawatan bunga itu sendiri ada 2 sisi kawan ya. Jadi kita rawat dari dalam dan dari luar. Kalau dari dalam itu cenderung
kita rawat, kita berikan nutrisi agar bunganya kuat dan banyak yang jadi. Tapi kalau dari faktor eksternal atau faktor dari luar, biasanya akan ada serangan hama seperti ulat, seperti walang sangit yang bisa membuat bunga itu meleleh kalau dikencingin. Itu nanti akan kita rawat menggunakan matador tadi kawan ya. Nah, ini adalah contoh dari pohon yang kebanyakan dosis kawan. Pohonnya sampai patah karena kebanyakan buah dan volume batang dan daunnya meningkat, sehingga kalau ada angin kencang ya akan gampang jatuh kawan. Ini adalah contoh pohon yang sudah kita siapkan untuk kita lakukan pembosteran kawan ya. Pohonnya daunnya udah banyak yang hijau kawan ini. Ini kemarin juga kebanyakan dosis sehingga pohonnya crack atau retak. Oke kawan, setelah semuanya siap, sudah dimasukkan ke ember untuk KNO merah dan KNO putihnya serta MKP nya. Tadi ingat ya, yang ember satu ini campurannya antara KNO putih dan MKP. Nanti kita kocok sampai campurannya homogen dan berwarna agak keputihan. Yang satunya ini adalah KNO merah untuk pembosteran sama MKP juga ya kawan tadi ya. Kita kocok juga sampai homogen. Jangan ragu-ragu untuk mengocoknya kawan ya. Nah, ini adalah contoh pohon jengkol yang sudah kita lakukan untuk pembosteran kawan. Ini nanti akan kita lakukan pembosteran dengan KNO merah dan MKP sesuai dosis tadi kawan ya, sekitar 300-an gram untuk satu pohon, dan MKP nya sekitar berapa tadi kawan, sekitar 10 sendokan lah, 10 sendok makan untuk berapa pohon nanti kita akan gunakan tuh, ada sekitar 3-4 pohon. Saat memboster, usahakan pupuk itu dilarutkan air dulu kawan ya, jangan langsung pakai disebar aja, karena kalau dilarutkan dalam air ini akan mudah terserap. Dan jangan diboster tepat di bagian batangnya kawan, jadi Anda bisa memboster itu agak jauh, sekitar 2-3 meter dari batang utama. Ini adalah contoh bunga yang akan kita rawat melalui pengocoran pupuk, yaitu pupuk MKP yang sudah kita campur dengan KNO putih dengan perbandingan tadi kawan ya. KNO putih 2 kilo itu untuk 4 pohon, dan MKP nya cukup 10 sendok untuk 20 liter air tadi, yang satu ember tadi 20 liter kawan ya. Jadi kita larutkan MKP 2 kilo dan 10 sendok MKP. Untuk pengocoran juga sama seperti pembosteran, jangan sampai Anda kocor di batang utamanya pas, karena yang makan ini bukan akar tunjangnya kawan ya, tapi akar-akar serabut yang berada di bawah pohon ini. Makanya kalau bisa memupuk pohon apapun jangan sampai di batang utamanya pas, tapi usahakan di ujung akar agar akar serabutnya bisa makan. Ini adalah contoh pohon jengkol yang tidak kita rawat kawan, ini sengaja tidak kita rawat agar bisa memberikan contoh. Contohnya ini ya kawan ya, ini bunganya banyak gugur dan jadi buahnya cuma sedikit kawan. Ini kemarin kita booster tapi nggak kita rawat, setelah itu bunganya ini sengaja nggak kita rawat karena memang cuman iseng aja kemarin kita booster. Jadi memang harus kita rawat kawan ya, agar buahnya itu banyak yang jadi. Ini adalah contoh pohon jengkol kita yang berusia sekitar 4 tahun kawan, sudah mulai kita booster. Nanti kedepannya juga akan kita rawat kalau berbuah lagi. Nah, untuk perawatan hama kita bisa menggunakan matador dengan dosis seperti biasa, dosis yang paling tinggi kawan ya.
1 sampai 2 ml untuk 1 liter air. Ini kita menggunakan referensi dari pohon mangga kawan ya, karena tidak ada di sini direferensikan untuk pohon jengkol. Ini kita menggunakan matador ini juga alasannya juga kenapa sih harus menggunakan matador? Karena matador ini selain terkenal dengan bagusnya untuk membunuh hama, juga dia mempunyai aroma yang sangat menyengat kawan ya. Ini adalah contoh ulat yang berada di bawah pohon jengkol. Hama yang menyengat itu juga berfungsi untuk mengusir hama-hama yang lain seperti tupai ataupun seperti walang sangit kawan ya. Ini adalah contoh bunga pohon jengkol yang sebenarnya ini belum siap untuk kita semprot kawan. Kita harus menunggu beberapa hari agar bunganya agak mekar, karena kalau seperti ini kita semprot nanti takutnya akan mengganggu pertumbuhan bunga itu sendiri kawan. Contohnya bunga yang ini agak mekar ini, karena 1-2 hari lagi mungkin ini sudah mekar dan bisa kita lakukan untuk penyemprotan dengan menggunakan pestisida kawan ya. Kalau nggak kita semprot nanti takutnya bunganya akan dimakan ulat dan banyak walang-walang sangit ke situ. Nah, ini adalah contoh bunga yang sudah siap disemprot kawan ya. Bunganya sudah mekar. Ini sudah mekar seperti ini. Ini sebenarnya sudah agak telat juga kawan. Seharusnya pas sudah mulai mekar kemarin kita langsung semprot, karena ini sudah banyak dimakan oleh ulat juga sudah banyak dimakan oleh serangga-serangga yang lain atau dikencingin sama si walang sangit itu. Nanti kita carikan contoh yang bunga yang ini bunga yang tidak sehat kawan. Ini adalah contoh bunga yang sudah dikencingin sama walang sangit, jadi dia kayak terbakar itu kawan ya. Bukan, ini nggak begitu kelihatan kameranya kawan, pakai kamera HP itu nggak begitu kelihatan. Itu harusnya bunganya itu sehat-sehat kawan. Jadi kita carikan contoh lagi kawan. Nah, jangan sampai juga bunga sudah menghitam-hitam semua ini kita semprot kawan, nanti takutnya sudah keburu ular masuk ini kawan ya. Ulat-ulat sudah keburu masuk ini. Nah, itu adalah contoh yang bunga rusak kawan. Tapi ini nanti kita juga akan lakukan penyemprotan untuk pohon ini kawan ya. Ini sudah telat, bunganya agak-agak, batangnya sudah agak banyak yang lonyot, apa bahasa Indonesianya lonyot kawan ya. Oke kawan, ini adalah contoh bunga pohon jengkol kita. Jadi jangan sampai rugi kawan ya, jangan sampai rugi nggak kita semprot, karena kalau nggak kita semprot akan banyak yang tidak jadi untuk bunganya ini kawan. Karena hama sekarang juga tambah kuat aja kawan ya, kalau nggak kita semprot pakai pestisida juga panen kita juga tidak akan maksimal. Ini adalah contoh bunga-bunga yang gagal untuk menjadi buah kawan ya. Jadi banyak yang busuk di bagian tangkai-tangkai bunganya karena hama ini kawan ya. Untuk metode penyemprotannya sendiri kita bisa menggunakan peralatan yang tadi. Ini kan kita semprotkan untuk bunga-bunganya. Nanti kita akan kasih contoh kawan bagaimana cara menyemprotnya yang bagus kawan. Oke kawan, kita rakit dulu alatnya. Untuk ketinggian bisa Anda sesuaikan ya kawan-kawan. Anda bisa menggunakan, ya ini kita gunakan dari bambu aja kawan. Dan untuk tangki sendiri, untuk tangki semprot sendiri, kalau bisa menggunakan tangki yang elektrik kawan ya. Ini saya cuma mencontohkan aja karena tangki elektrik kita tidak kita bawa hari ini kawan. Ini kita menggunakan tangki manual. Walaupun tangki manual pun sebenarnya bisa juga kawan, cuman agak-agak ribet nanti. Kalau tangki elektrik, dua tangan kita bisa konsentrasi memegang handle dan memegang tiang untuk penyemprotannya.
menggunakan tangki biasa kawan ya. Semprotkan dengan merata di seluruh bunga-bunga jengkol kawan. Untuk ini pohon jengkol yang sudah agak tinggi, jadi kita nanti akan naik ke pohonnya untuk menyemprot bunga jengkol ini kawan. Cuman kalau pohonnya pendek-pendek seperti pohon jengkol saya yang di bawah tadi, kita cukup menggunakan tiang yang agak tinggi aja kawan untuk menyemprot bunganya. Dan juga jangan lupa kawan ya, untuk proses pemanenan pohon jengkol. Ini adalah buah jengkol yang kemungkinan besar sebulanan lagi akan kita panen. Tetapi sebelum panen, sebaiknya Anda melakukan pemupukan susulan kawan, agar pohon jengkol nanti tidak terlalu lama dalam masa idah atau masa tunggu untuk dibooster kembali. Untuk pemupukan kita bisa menggunakan pupuk NPK yang sudah kita cairkan ya. Kemarin kita pupuk sekitar 2 kilo NPK sudah kita cairkan, kemudian kita siramkan keliling pohon, jangan di batangnya pas, ingat, tapi di sekitar 2-3 meter dari pohon. Atau kalau semakin besar pohonnya, semakin jauh Anda menyiram, karena yang memakan adalah akar serabutnya kawan ya. Oke, terima kasih kawan telah menyimak videonya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan-kawan ya.